Baik, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudaherningsi dengan NIM V84240116. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tutorial pembuatan Google Form hingga dipublish, lalu menyeleksi data di Spreadsheet. Data tersebut merupakan hasil jawaban dari Gform yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita olah datanya ke SampleLS. Pertama kita buat Gformnya terlebih dahulu. Ini untuk Gformnya, tampilan Gformnya. Kalau ingin membuat Gform dari awal pertanyaan per pertanyaan, ini bisa ke klik formulir baru. Nanti akan muncul formulir baru. Karena kemarin saya sudah membuat, ini kita klik yang formulir analisis pengguna TikTok. Nah, yang saya buat tadi itu judulnya ada analisis pengaruh attractiveness demand social reason terhadap impulsive buying dan continuous purchase intention pada pengguna TikTok live shopping. Nah, untuk data demografisnya itu ada jenis kelamin, usia, provinsi atau domisili, dan juga pertanyaan untuk memastikan yaitu apakah Anda pernah berbelanja melalui fitur live shopping pada platform TikTok. Selanjutnya ada pengisian nomor HP. Ini digunakan agar si responden mau, dan juga ini kayak mau untuk mengisi, dan juga bukan hanya mau tapi ini cuman untuk hadiah kecil-kecilan karena mereka sudah mengisi Gform-nya, bukan mengisi Gform-nya. Lalu untuk jawaban untuk setiap pertanyaan ini menggunakan sistem skala Likert, yaitu 1 sampai 5. Untuk 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak suka, 3 cukup, 4 suka, dan 5 sangat setuju. Nah, ini untuk penerapannya di setiap soalnya. Lanjut kita ke bagian data Excel-nya. Oh iya, sebelum lanjut, lalu untuk mempublikasikannya ini bisa kita klik publikasi, lalu publikasikan. Nah, setelah itu ini kita persingkat link URL-nya, setelah itu salin. Nah, link ini itu tadi bisa kalian share ke grup WhatsApp atau share ke teman-teman. Lanjut berikut hasil jawaban dari soal-soal yang tadi telah dibuat dari form. Nanti datanya yang akan kita gunakan yaitu data hasil jawaban responden yang dalam skala Likert-nya ini tadi. Maka kita hapus dulu yang jawaban demografisnya ini sampai nomor WhatsApp. Lalu kita klik kanan, delete column. Oke, setelah terdelete, ini untuk hasil-hasil kuesionernya yang akan kita gunakan nanti. Lalu kita ubah headernya sesuai bagian tadi. Untuk yang pertama itu ada attractiveness. Karena tadi ada 7 soal, berarti ini kita tulis A1 sampai A7. Ubah headernya dari A1 sampai A7. Oke, selanjutnya setelah attractiveness yaitu enjoyment, ini kita tulis karena ada 6 soal, berarti E1 sampai E6. Setelah enjoyment, lalu ada social reason. Ada juga ada 6 soal juga. Itu social reason kita ubah jadi SP1 nanti sampai
SP1 sampai SP6. Setelah social reason itu ada impulsive buying, ada 6 soal juga untuk impulsive buying. Terus IB1, ini kita ulangi sampai ke bagian terakhir, yaitu continuous present intention. Oke, setelah datanya ini kita ubah headernya, karena SAMPLS tidak menerima format Excel, maka kita save ulang menjadi formatnya CSV. Save as. Ini kita pilih yang di sini, file yang di set pasar. Nah, kita ubah, ganti dulu formatnya yang CSV. Lalu save. Setelah itu datanya kita buka lalu kita import ke SAMPLS. Ini untuk tampilan awal di SAMPLS. Lalu kita buat project baru. Kita klik new project. Nah, bisa kasih nama project UAS. Riset pasar. Kita klik create. Nah, lalu ini kita klik import data file. Yang kita import itu data yang udah kita save formatnya CSV tadi. Oke, ini kita buka bagian CSV-nya. Klik open. Ini kita nunggu. Kita klik import. Ini kita klik import terlebih dahulu. Nah, ini untuk data-datanya yang udah kita import tadi. Lalu kita klik back. Nah, setelah muncul di sini, ini kita langsung klik model. Nah, ini model type-nya kita pilih BLSM. Model name-nya ini kita kasih UAS analisis saja ya, analisis konsumen. Lalu kita klik save. Nah, setelah itu ini kita buat latent variabel sesuai indikatornya tadi. Berarti ini kita membuat 5 latent variabel. Oke, pertama ini klik latent variabel. Nah, yang pertama itu ada attractiveness. Kita klik OK. Lalu di sini kita pilih yang kedua ada enjoyment. Lalu kita klik OK.
Dan yang terakhir, dan yang ketiga ada social vision. Yang keempat ada impulse buying. Lalu yang terakhir ada continuous purchase intention atau GPA. Ini kita singkat jadi GPA. Oke, setelah itu ini kita rapikan dulu. Ini bisa kita klik. Oh ya, ini kita pilih select. Lalu kita klik satu persatu. Ini kita pilih align to the left. Oke, ini kalau kita pindahkan juga bisa. Kita geser seperti ini. Lalu ke yang bagian ini kita geser juga terlebih dahulu. Ini bisa. Nah, kalau mau bisa makan lagi, ini kita bisa diblok semuanya, Ctrl Shift, lalu align to the top. Oke, ini sudah sejajar semuanya. Lanjut, ini kita masukkan hasil datanya, mulai A1 sampai A7, lalu kita drag ke attractiveness. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lanjut ke enjoyment, E1 sampai 6. Lalu ada social reason, itu SP1 sampai SP6. Ini kita drag, kita ulangi seperti ini sampai ke CPI-nya nanti. Lalu ini kita geser ke sini. Setelah itu terakhir, yang terakhir ini kita ke sini. Oke, setelah semua tampilannya seperti ini, kita sebelum kita konekkan ini seperti datanya ini mau saya ubah ke bagian atas. Nah, caranya bagaimana? Dan sini kita klik kanan, lalu align indikator to the top. Jadi indikatornya akan berada di atas sini. Ini juga bisa geser ke sini. Oke, selanjutnya setelah itu kita konekkan satu persatu. Nah, nanti akan kalau connect tandanya akan warna biru seperti ini. Attractiveness, enjoyment, sama social vision mengarah ke impulse buying. Lalu yang impulse buying mengarah ke GPI. Nah, setelah ke connect dan sudah warna biru seperti ini kita klik calculate PLSM. Nah, ini kita pastikan kalau di sini itu pet. Lalu kita klik start calculation. Nah, setelah itu kita langsung saja buka ke bagian autoloading. Nah, di sini tuh banyak data-datanya berwarna merah. Kenapa datanya berwarna merah? Ini tuh karena dalam peraturan itu kalau di bawah 0,5 itu berwarna merah oleh Smart BLS. Jadi kalau overloading itu harusnya di atas 0,75. Maka dari itu ini yang berwarna merah kita hapus satu persatu step by step dari nominal terkecil. Nah, ini SP6 nominalnya 0,174. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita delete. Klik kanan lalu delete. Kita ulangi sampai yang indikatornya tadi berwarna
hijau semua. Jadi kita menghapusnya step by step. Jangan langsung semuanya, jangan langsung otomatis. Jadi nanti step by stepnya kita ulangi sampai bagian tampilan atau loadingnya ini berwarna hijau semua. Oke, lanjut ke tinggal sisa dua lagi. Ini A3 kita delete. Lalu kita calculate lagi. Kata terakhir yang warna merah itu di A1. Ini kita hapus, delete. Oke, setelah itu kita calculate lagi untuk memastikan datanya. Oke, setelah auto loadingnya berwarna hijau semua, ini kita klik ke validity kriteria, lalu diskriminan validity. Nah, di sini ada hubungan dengan attractiveness itu CPA 0,479 itu dinyatakan valid dan semua data ini dinyatakan valid karena berwarna hijau. Kenapa ini dinyatakan valid datanya? Karena untuk HTMT batas idealnya itu di bawah atau kurang dari 0,85. Lalu
kita ke bagian nah, di sini kalau ada salah satu warnanya merah di combat alfanya ini kita bisa milih EVA karena em, AV itu di atas 0,50 dan combat alpha di atas 0,7, harus di atas 0,7, makanya ini datanya berwarna merah. Nah, lanjut kita scroll ke bagian R square. Nah, di R square ini yang bagian ada 0,127 ini dibaca 12,7% kepada continuous purchasing. Sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Lalu ada 0,165 atau 16%, yang artinya ketiganya itu berpengaruh ke impulsive buying. Lalu ke F square-nya. Nah, di F square-nya atraktif ke impulsive buying itu 0. Berarti attractiveness itu tidak sama sekali berpengaruh ke impulsive buying. Lalu ada enjoyment ke impulsive buying itu ada 0,015. Berarti terdapat penonton yang terhibur dengan live yang kita lakukan, tapi hanya berdampak sedikit terhadap impulsive buying-nya, hanya berdampak sedikit. Lalu ada impulsive buying continuous. Ini ada di 0,145 atau 14,5%. Ini berarti continuous ini memiliki kontribusi yang cukup kuat buat mengarahkan penonton. Oh, berarti ini impulsive buying cukup kuat untuk mengarahkan penonton melakukan continuous purchase. Dan yang terakhir ada 0,043. Ini social reason-nya, berarti ada sedikit interaksi ketika kita melakukan social reason. Nah, lalu lanjut ini sebelum kita ke bootstrapping, ini kita save dulu biar datanya tidak hilang. Lalu, baik, sebelum lanjut ke bootstrapping, ini kita rapikan dulu datanya. Ini kita pindah indikatornya ke bagian sisi kiri. Nah, nanti kan seperti ini. Jadi, nanti datanya tidak saling bertumpuan. Oke, lanjut kita ke calculate bootstrapping. Nah, ini pastikan subsampelnya 5.000. Lalu ini subsampelnya 5.000. Lalu test type-nya ini kita pakai one tail. Lalu kita klik start calculate. Nah, ini memerlukan waktu sangat sedikit, memerlukan banyak waktu karena ada datanya ada di 5.000. Oke, setelah selesai ini kita klik open full public ini. Nah, untuk bootstrapping-nya ini kita buka bagian hard coefficient-nya.
Nah, di part koefisiennya, ini ada yang buat p-value-nya ada yang merah dan juga yang hijau. Kalau yang merah ini berarti ditolak karena statistiknya tidak mencapai syarat yaitu di 1,96 dan value-nya jauh di atas batas kesalahan yaitu yaitu 0,05. Artinya attractiveness tidak bisa membuat penonton melakukan impulsive buying. Nah, ini tuh hasilnya minus. Jadi, attractiveness tidak bisa menarik penonton ke impulsive buying. Lanjut ada enjoyment ke impulsive buying. Nah, ini angka statistiknya di atas 1,611. Ada di angka 1,611. Oke, baik. Lanjut di bagian part koefisien yang nah, di sini ada p-value-nya berwarna merah. Berarti kalau berwarna merah itu ditolak statistiknya, seperti yang attractiveness ke impulsive buying. Nah, ini statistiknya tidak mencapai syarat, yaitu di atas 1,9. Lalu untuk p-value-nya juga jauh di atas batas kesalahan, yaitu 0,05. Ya, berarti attractiveness tidak bisa membuat penonton melakukan impulsive buying. Lalu enjoyment ke impulsive buying pun juga sama. Ini angka statistiknya di atas angka 1,620 dan p-value-nya di angka 0,053. Ini ditolak karena angka statistiknya itu harus di atas 1,9 karena sebagai syarat statistik harus di atas 1,96 dan p-value-nya juga jauh. Lanjut untuk impulsive buying to continuous. Nah, ini di statistiknya berada di atas 0,196 dan ini di bawah 0,05. Begitu juga yang social reason ke impulsive buying. Ini berarti diterima. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau tutorialnya, saya mohon maaf dan mungkin bisa dikoreksi melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.